Namun, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu dari dalam laut terapung. Bergerak pelan, Pak Kamar menyipitkan mata, mencoba memastikan. Semakin dekat, hatinya berdegup kencang. Itu bukan sekadar kayu atau sampah laut. Itu sebuah rakit kecil dari bambu. Dan di atasnya, terbaring seorang bayi mungil diselimuti kain putih. Ya Allah, gumam Pak Kamar lirih. Tangannya gemetar memegang dayung. Sebelum lanjut ke ceritanya, selamat datang di Cerita Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar dapat memberikan cerita misteri yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Di sebuah desa kecil di pinggir pantai selatan, hiduplah sepasang suami istri yang sudah renta. Namanya Pak Kamar, lelaki berusia 65 tahun yang rambutnya telah memutih dan kulitnya menghitam legam karena terbakar matahari. Meski tubuhnya sudah mulai rapuh, ia tetap setia melaut dengan perahu tuanya, sebuah perahu kayu yang catnya telah mengelupas, sering bocor ketika ombak besar menghantam. Di rumah bambu sederhana yang nyaris reot, ia tinggal bersama istrinya, Mak Rini, perempuan seumuran yang setia mendampinginya sejak muda. Usia renta membuat tangan Mak Rini gemetar ketika menanak nasi, namun ia tetap berusaha. Meski seringkali beras yang dimasaknya hanya secukupnya untuk satu hari, kehidupan mereka selalu sulit. Sejak muda hingga kini, mereka belum pernah merasakan makan enak seperti keluarga lain di desa. Sementara tetangga-tetangganya sesekali bisa menyajikan lauk ikan segar yang besar. Pak Kamar dan Mak Rini seringkali hanya makan dengan nasi dan garam, atau sesekali ikan asin tipis yang dibeli dari sisa uang jualan hasil tangkapan. Namun ada satu hal yang membuat keduanya tetap bertahan: harapan. Setiap kali Pak Kamar mendorong perahunya ke lautan, ia selalu berbisik lirih, "Semoga hari ini ombak memberi rezeki." Mak Rini hanya bisa menunggu di beranda rumah kecil mereka, memandang ke arah laut lepas, sambil berdoa dalam hati agar suaminya pulang dengan selamat, membawa hasil tangkapan. Sore itu, menjelang maghrib, laut tampak beriak tenang, meski langit mulai merona jingga. Pak Kamar mendayung perahu tuanya, perlahan menuju tepian. Hasil tangkapannya hari itu tidak seberapa, hanya beberapa ekor ikan kecil yang tersangkut di jala. Hatinya sudah pasrah, yang penting bisa pulang selamat. Namun, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu dari dalam laut terapung. Bergerak pelan, Pak Kamar menyipitkan mata, mencoba memastikan. Semakin dekat, hatinya berdegup kencang. Itu bukan sekadar kayu atau sampah laut. Itu sebuah rakit kecil dari bambu. Dan di atasnya, terbaring seorang bayi mungil diselimuti kain putih. Ya Allah, gumam Pak Kamar lirih. Tangannya gemetar memegang dayung. Dengan hati-hati ia mendekatkan perahunya. Rasa takut bercampur iba menyeruak dalam dadanya. Siapa yang tega meninggalkan bayi sekecil itu di tengah lautan? Ombak bisa saja menenggelamkannya kapan saja. Pelan-pelan, ia mengangkat bayi itu. Tubuh mungil itu terasa dingin, tapi masih bernapas. Bahkan sempat mengeluarkan suara tangisan lirih yang membuat dada Pak Kamar sesak haru. Air matanya menetes tanpa sadar. "Kasihan sekali engkau, Nak. Siapa yang buang engkau begini?" katanya dengan suara bergetar. Pak Kamar menempelkan bayi itu ke dadanya, mencoba menghangatkannya dengan pelukan seorang ayah yang selama ini tak pernah ia rasakan. Seumur hidupnya, sejak muda hingga tua, ia dan Mak Rini tidak pernah dikaruniai seorang anak. Doa demi doa sudah dipanjatkan, namun takdir berkata lain. Dan kini, entah bagaimana, laut justru menghadirkan seorang bayi ke pelukannya. Dengan hati-hati, Pak Kamar mendayung perahunya kembali ke darat. Senja sudah makin temaram. Suara azan maghrib mulai terdengar dari surau desa. Di pelukannya, bayi itu terlelap tenang, seolah telah menemukan rumah barunya. Sesampainya di gubuk bambu mereka, Mak Rini, yang sedang menyiapkan tungku segera, terperanjat melihat suaminya datang dengan menggendong seorang bayi. "Ya Allah, Kamar, dari mana bayi ini?" seru Mak Rini dengan wajah pucat. Pak Kamar hanya menghela napas panjang, menatap istrinya penuh makna. Dari laut,
Rini, laut yang memberikannya pada kita. Mak Rini tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangan, menerima bayi itu dengan penuh kasih sayang. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, rumah tua di tepi pantai itu terisi suara tangis seorang bayi. Suara yang selama ini mereka rindukan. Malam itu rumah bambu Pak Kamar dan Mak Rini berubah suasananya. Biasanya hanya sepi ditemani suara angin laut dan debur ombak. Kini terdengar tangis dan tawa kecil bayi yang baru saja hadir dalam hidup mereka. Mak Rini menimang-nimang bayi itu dengan penuh kasih sayang. Air matanya jatuh membasahi pipi keriputnya. Alhamdulillah. Akhirnya kita punya titipan dari Allah. Kamar, mungkin ini jawaban dari doa-doa kita selama ini. Pak Kamar duduk di sampingnya, menatap bayi itu dengan mata berbinar. Entah dari mana asalnya, Rini, tapi aku yakin bayi ini bukan kebetulan. Laut sudah mempercayakan dia pada kita. Mereka berdua sepakat untuk merawat bayi itu seperti anak kandung mereka sendiri. Karena kain putih yang menyelimuti bayi itu harum seperti melati. Mereka menamainya Melati jika perempuan, atau Ilham jika ternyata laki-laki. Setelah diperiksa dengan cermat, ternyata bayi itu seorang laki-laki. Maka sejak malam itu, namanya adalah Ilham Kamarudin, anak dari laut. Anak yang lahir dari takdir. Hari-hari berikutnya, kabar tentang penemuan bayi di laut segera menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan, ingin melihat sendiri bayi ajaib itu. Sebagian merasa iba, sebagian lagi penasaran, bahkan ada yang curiga. Jangan-jangan bayi itu hasil buangan orang kota yang malu. Bisik seorang ibu pada tetangganya. Ah, bisa saja anak orang kaya yang tidak mau bertanggung jawab, sahut yang lain. Meski begitu, tak sedikit pula yang percaya bahwa bayi itu adalah anak titipan laut, pembawa berkah bagi siapapun yang merawatnya. Pak Kamar hanya tersenyum mendengar bisik-bisik itu. Ia tidak peduli. Baginya, Ilham adalah anugerah yang selama ini ia nantikan. Waktu berjalan, Ilham tumbuh sehat di tangan pasangan tua itu. Meski hidup serba kekurangan, mereka berusaha memberikan yang terbaik. Saat anak-anak lain makan ikan besar, hasil tangkapan orang tuanya, Ilham hanya makan bubur nasi dengan sedikit ikan asin. Namun ia tetap tumbuh ceria. Pak Kamar sering mengajaknya ke laut. Lihatlah. Nah, ini laut kita, laut yang telah memberimu kehidupan. Kelak, kau harus mencintainya, bukan menentangnya. Ilham kecil, dengan mata bulat bercahaya, selalu tersenyum mendengar cerita bapaknya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seakan-akan laut memang benar-benar mengenalinya. Setiap kali Pak Kamar mengajak Ilham naik perahu, ikan-ikan lebih banyak masuk ke jala. Warga mulai berbisik lagi, menyebut Ilham sebagai anak pembawa rezeki. Namun, di balik itu, sebuah misteri terus membayangi. Siapa sebenarnya orang tua Ilham, dan mengapa bayi itu ditinggalkan di laut dalam rakit bambu? Tahun berganti, Ilham kini tumbuh menjadi bocah berusia 7 tahun. Tubuhnya kurus tapi lincah, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan matanya berkilau secerah ombak senja. Ia dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tua angkatnya. Setiap pagi, Ilham membantu Mak Rini mengambil air dari sumur, menyapu halaman, lalu ikut Pak Kamar ke laut. Ajaibnya, setiap kali Ilham ikut melaut, tangkapan ikan selalu lebih banyak. Hal ini membuat beberapa nelayan desa diam-diam iri. Anak itu memang bukan anak biasa, kata seorang nelayan tua. Kalau benar, dia titipan laut. Jangan-jangan kelak membawa bencana juga. Bisik yang lain penuh curiga. Pak Kamar dan Mak Rini mendengar kabar angin itu. Namun mereka hanya bisa menghela napas. Mereka terlalu mencintai Ilham untuk memikirkan omongan orang. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, datanglah seorang laki-laki asing ke desa. Ia tampak berwibawa, berpakaian rapi, berbeda jauh dengan penduduk setempat. Rambutnya klimis, wajahnya tegas, dan matanya tajam seperti elang. Orang-orang desa menatapnya dengan penuh tanya. Lelaki itu menuju rumah Pak Kamar. Tanpa basa-basi, ia berdiri di depan gubuk bambu yang sederhana itu. "Apakah ini rumah Pak Kamar?" tanyanya dengan suara berat.
Pak Kamar yang sedang memperbaiki jala menoleh. "Betul, saya Kamar." "Ada apa, Tuan?" Laki-laki itu menatap ke dalam rumah. Di sana, Ilham sedang bermain dengan Mak Rini. Tertawa riang. Senyum samar muncul di wajah lelaki asing itu. Lalu ia berkata pelan, "Aku datang untuk menjemput anak itu." Pak Kamar sontak terperanjat. Tangannya berhenti bergerak. Mak Rini yang mendengar dari dalam rumah pun keluar tergesa. Wajahnya pucat. "Apa maksud Tuan?" "Tuan, anak itu, anak kami," jawab Mak Rini dengan suara bergetar. Lelaki asing itu menarik napas panjang. "Tidak, Bu. Anak itu bukan milik kalian. Ia adalah darah dagingku. Aku, ayah kandungnya." Seisi desa gempar mendengar kabar itu. Berita menyebar cepat anak titipan laut ternyata punya ayah yang tiba-tiba muncul. Sebagian warga percaya, sebagian lain curiga. Namun bagi Pak Kamar dan Mak Rini, hati mereka terasa bagai disayat. Ilham, yang masih kecil, hanya bisa memandang bingung. Ia belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Yang ia tahu, ayah dan ibu yang selama ini merawatnya, kini tampak ketakutan kehilangan dirinya. Pak Kamar mengepalkan tangan, menatap tajam ke arah lelaki asing itu. "Kalau benar kau ayahnya, buktikan. Jangan sembarangan datang, lalu merenggut kebahagiaan kami." Lelaki asing itu berdiri tegak di depan Pak Kamar dan Mak Rini. Tatapannya tajam, suaranya tegas, penuh wibawa. "Aku bukan orang sembarangan. Namaku Raden Wiradipa, seorang bangsawan dari tanah seberang. Anak itu, Ilham, adalah darah dagingku, dan aku punya bukti." Warga yang berkerumun di depan rumah Pak Kamar semakin ramai. Suasana menjadi riuh. Ada yang percaya, ada yang ragu. Mak Rini memeluk Ilham erat, seolah takut anak itu akan direnggut paksa. "Bukti apa yang Tuan maksud?" tanyanya dengan suara gemetar. Raden Wiradipa maju selangkah, lalu menatap Ilham dengan sorot penuh harap. Di punggung anak itu, tepat di bawah tulang belikat kirinya, ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. "Itu tanda yang hanya dimiliki oleh keturunanku. Itu warisan darah bangsawan keluarga besar Wiradipa." Pak Kamar terdiam. Ia ragu, namun di lubuk hatinya ada rasa takut yang mulai menggerogoti. Dengan hati-hati, ia menoleh ke arah Ilham. "Ilham, buka bajumu sebentar, Nak." Biar Bapak lihat." Ilham yang polos hanya menurut. Ia melepas baju tipisnya, memperlihatkan punggung kecilnya yang legam terbakar matahari. Dan benar di bawah tulang belikat kiri, jelas terlihat tanda lahir berbentuk bulan sabit. Desa seketika gempar. Warga bersuara gaduh, sebagian berseru kaget, sebagian menutup mulut tak percaya. Pak Kamar dan Mak Rini saling berpandangan. Air mata mulai menggenang di sudut mata mereka. Selama ini mereka percaya Ilham adalah titipan laut. Namun kini kebenaran di depan mata. Anak itu memang punya asal-usul darah bangsawan. Raden Wiradipa menunduk. Suara beratnya bergetar. Aku tidak pernah menginginkan anakku dibuang. Ada fitnah dan konspirasi di istanaku. Saat Ilham lahir, ia diambil dan dilarungkan ke laut agar aku tak pernah menemukannya. Tapi kini takdir membawaku ke sini. Aku mohon, kembalikan dia padaku." Pak Kamar mengepalkan tangan. Wajahnya penuh gejolak antara cinta yang tulus pada anak yang telah ia rawat dan kenyataan pahit bahwa ia hanyalah orang asing bagi darah daging Ilham. Kalau begitu, suara Pak Kamar bergetar menahan emosi. "Biarlah Ilham yang memilih. Meski darahnya darah bangsawan, hatinya tetap anak kami." Semua orang terdiam. Malam itu, di bawah sinar bulan, nasib seorang bocah kecil bernama Ilham dipertaruhkan antara tinggal bersama orang tua angkat yang miskin, namun penuh kasih sayang, atau mengikuti darah bangsawannya yang penuh janji kekayaan dan kekuasaan. Malam itu, rumah bambu Pak Kamar dipenuhi bisik-bisik warga desa. Semua orang menanti keputusan. Ilham kecil hanya duduk di pangkuan Mak Rini, wajahnya bingung, tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang diperebutkan. Raden Wiradipa menatap penuh harap. Pak Kamar, Bu Rini, aku tahu kalian sudah merawat anakku dengan kasih sayang. Untuk itu, aku berhutang budi. Tapi, darah, tetaplah darah. Ia harus kembali ke keluarganya, tempat yang semestinya." Pak Kamar
menghela napas berat. Suaranya parau. Kami tidak menyangkal darahnya, Tuan. Tapi ingatlah, sejak ia bayi tak berdaya hanyut di laut, kami yang menimangnya. Kami yang memberinya makan, meski hanya dengan bubur nasi dan ikan asin. Kami yang begadang setiap malam saat ia menangis. Apa semua itu tidak berarti apa-apa. Suasana hening. Hanya suara ombak yang terdengar dari kejauhan. Mak Rini memeluk Ilham erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Ilham adalah anak kami. Meski kami miskin, dia bahagia di sini. Jangan ambil dia begitu saja. Wajah Raden Wiradipa menegang. Namun ada getar di matanya. Ia menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara lebih lembut, "Aku tidak ingin merenggut kebahagiaan kalian. Tapi, aku juga tidak bisa berpura-pura tidak mengenal darah dagingku. Begini saja. Aku beri waktu. Biarlah Ilham tumbuh sedikit lebih besar. Lalu ia sendiri yang memilih tetap tinggal bersama kalian, atau ikut aku ke tanah bangsawan. Itu janjiku." Warga desa mengangguk setuju. Sebagian merasa lega dengan keputusan itu, meski tetap menyimpan tanda tanya besar di hati masing-masing. Sejak hari itu, hidup Pak Kamar, Mak Rini, dan Ilham berubah. Raden Wiradipa sering datang mengunjungi, membawa pakaian baru, buku, bahkan mainan yang tidak pernah dilihat anak-anak desa sebelumnya. Ilham senang, tapi setiap kali ia bermain dengan barang-barang itu, ia selalu kembali ke pangkuan Mak Rini, mencium pipinya, dan berkata polos, "Aku tetap anak bapak dan ibu kan?" Mak Rini hanya bisa menangis dan mengangguk, sementara Pak Kamar diam menatap laut. Hatinya dilanda ketakutan. Takdir bisa saja merebut anak itu kapan saja. Namun, sebuah bayangan gelap mulai muncul. Tidak semua orang senang dengan kehadiran Raden Wiradipa. Ada pihak yang sejak awal ingin Ilham hilang. Selamanya orang-orang yang terlibat dalam konspirasi membuang bayi itu ke laut. Dan kini, setelah tahu Ilham masih hidup, mereka bertekad untuk menyingkirkannya. Sekali lagi, hari-hari terus berjalan. Meski Raden Wiradipa sesekali datang membawa pakaian mewah, makanan lezat, bahkan janji-janji masa depan yang indah, Ilham tetap lebih senang dengan kesederhanaan rumah bambu tempat ia tumbuh. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit, Ilham duduk di tepi pantai bersama Pak Kamar. Angin laut berhembus lembut, burung camar beterbangan di atas kepala. "Bapak," kata Ilham sambil menatap cakrawala. "Ya, Nak, kalau aku besar nanti, aku mau jadi nelayan seperti Bapak, biar bisa bawa pulang banyak ikan untuk ibu." Pak Kamar terdiam, hatinya bergetar. Ia tahu hidup nelayan penuh penderitaan, penuh perjuangan. Tapi mendengar Ilham berkata begitu, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia mengusap kepala anak itu dengan lembut. "Kalau itu maumu, Nak, semoga laut selalu jadi sahabatmu. Di rumah, Mak Rini selalu menjadi tempat Ilham bermanja. Meski sudah renta, ia rela berjalan jauh ke pasar hanya untuk membelikan sepotong kue kecil bagi Ilham. Dan setiap kali kue itu diberikan, Ilham selalu membagi dua. "Ini buat ibu. Kalau aku makan sendiri, rasanya tidak enak." Mak Rini tersenyum sambil menahan tangis. "Anakku, kau selalu ingat sama ibu." Kadangkala, di malam hari ketika hujan deras mengguyur atap India, Ilham berbaring di tengah Pak Kamar dan Mak Rini. Ia mendengarkan dongeng-dongeng lama yang diceritakan dengan suara bergetar tentang asal-usul laut, tentang bintang yang jadi penuntun nelayan. Dan dalam setiap dongeng, Ilham selalu merasa hidupnya adalah bagian dari cerita itu. Meski usianya baru 7 tahun, Ilham tumbuh dengan hati yang lembut. Ia sering membantu tetangga yang kesusahan, menolong anak-anak kecil yang jatuh, bahkan membagi sedikit makanannya dengan kucing liar di sekitar rumah. Karena itu, meskipun ada bisik-bisik iri, banyak warga Dayam-Dayam menyayangi Ilham. Pak Kamar dan Mak Rini semakin yakin, meskipun darah Ilham darah bangsawan, hatinya tetap anak mereka anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan kesederhanaan. Namun, jauh di sudut hati, mereka berdua menyimpan rasa takut. Sebab mereka tahu, suatu hari nanti, Ilham pasti akan dihadapkan pada pilihan besar tetap bersama mereka,
atau pergi mengikuti takdir darah bangsawan. Beberapa minggu setelah kedatangannya, Raden Wiradipa kembali ke desa. Kali ini, ia tidak datang sendiri, melainkan membawa beberapa prajurit dan tukang kayu. Warga desa gempar melihat rombongan itu berjalan menuju rumah bambu reyot milik Pak Kamar. Pak Kamar yang sedang memperbaiki jala berdiri terperangah. Apalagi yang Tuan bawa kali ini? Tanyanya heran. Raden Wiradipa tersenyum tipis. Pak Kamar, Bu Rini, aku tidak ingin mengambil ilham begitu saja dari kalian. Tapi, aku juga tak sanggup melihat anakku tinggal di rumah yang nyaris roboh. Maka, aku perintahkan prajuritku membangunkan rumah. Baru rumah yang layak untuk kalian bertiga. Mak Rini menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung mengalir. Rumah kecil bambu itu sudah menjadi saksi hidup mereka sejak muda. Tapi memang rapuh, bocor ketika hujan, dan nyaris runtuh dimakan usia. Tidak usah, Tuan. Kami sudah terbiasa hidup begini. Ucap Pak Kamar dengan suara bergetar, mencoba menolak. Namun Ilham yang polos menepuk tangan ayah angkatnya. Bapak, kalau rumah kita jadi bagus, ibu nggak basah lagi kalau hujan bocor kan? Kita bisa tidur nyenyak. Pak Kamar terdiam. Ia menatap wajah Ilham, lalu Mak Rini. Hatinya yang keras luluh. Akhirnya, pembangunan dimulai. Dalam beberapa hari, berdirilah sebuah rumah kayu kokoh beratap genteng merah. Jauh lebih megah daripada gubuk bambu mereka dulu. Warga desa terheran-heran sekaligus iri. Ilham berlari-lari di dalam rumah baru itu sambil tertawa gembira. Bapak, Ibu, lihat, atapnya nggak bocor lagi. Kita punya jendela besar, bisa lihat laut. Mak Rini tersenyum bahagia. Meski di dalam hatinya ada rasa was-was. Kebaikan ini terlalu besar untuk mereka yang miskin. Raden Wiradipa berdiri di luar rumah, memandang dari jauh. Dalam hatinya, ia berbisik, "Anakku, perlahan kau akan mengerti siapa dirimu sebenarnya." Sejak rumah kayu baru itu berdiri, kehidupan Pak Kamar, Mak Rini, dan Ilham sedikit berubah. Tidak lagi kebocoran ketika hujan, tidak lagi lantai tanah becek, dan dapur pun kini punya tungku batu yang rapi. Bagi mereka, itu seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun, bagi sebagian warga desa, perubahan itu justru menimbulkan bisik-bisik. Lihatlah, si Kamar yang nelayannya payah itu sekarang tinggal di rumah megah. Jangan-jangan dia dapat harta dari menjual anak itu ke bangsawan. Aku tidak percaya anak laut itu titipan, pasti ada rahasia besar di baliknya. Bisik-bisik itu makin lama makin menjadi-jadi. Ada yang terang-terangan iri, ada yang hanya menyimpan rasa tak suka dalam hati. Suatu sore, ketika Mak Rini pergi ke sumur, beberapa ibu-ibu mendekatinya. Bu Rini, kalau memang anakmu itu bukan anak kandung, apa kau tidak takut nanti direbut lagi? Pertanyaan itu menusuk hatinya. Ia hanya tersenyum kaku, lalu buru-buru pulang sambil menahan tangis. Pak Kamar pun merasakan tekanan yang sama. Beberapa nelayan enggan lagi mengajaknya melaut bersama. Ada yang dengan sengaja menyindir, "Sekarang Kamar sudah kaya, tak usah lagi bawa perahu tua ke laut, tinggal tunggu saja rezeki dari bangsawan." Pak Kamar hanya menunduk. Ia tahu, lidah manusia lebih tajam dari ombak laut. Di tengah semua itu, Ilham tetaplah anak kecil yang polos. Ia tidak peduli apa kata orang. Setiap pagi, ia masih membantu bapak membawa jala, masih duduk di pangkuan ibu sambil mendengarkan dongeng. Suatu malam, ketika hujan turun, Ilham memeluk Pak Kamar erat. "Bapak, kalau nanti aku besar dan ada orang yang suruh aku pergi, aku tetap ingin di sini. Aku sayang sama bapak dan ibu." Pak Kamar menatap mata anak itu, lalu menggenggam tangannya. "Ilham, Ilham, apapun yang terjadi, kau tetap anak kami. Dunia boleh berkata apa saja, tapi kasih sayang ini tak akan hilang." Air mata Mak Rini jatuh mendengar itu. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan anak ini direbut dari kami." Namun mereka tidak tahu. Dari kejauhan, beberapa mata sedang mengintai. Orang-orang suruhan yang dulu melarungkan Ilham ke laut, kini mendengar kabar bahwa ia masih hidup. Mereka tidak tinggal diam. Malam yang penuh cinta itu, tanpa disadari,
akan segera berubah menjadi malam yang penuh ancaman. Beberapa hari setelah rumah baru itu selesai, Raden Wiradipa masih sering berkunjung. Ia duduk di beranda, mengawasi Ilham yang bermain leong-leong bersama anak-anak desa. Senyumnya sempat mengembang, tapi tiba-tiba wajahnya menegang. Dari kejauhan, ia melihat dua orang asing yang tak dikenal warga desa sedang berdiri di bawah pohon kelapa, memperhatikan Ilham dengan tatapan mencurigakan. Gerak-gerik mereka tidak seperti nelayan atau pedagang biasa. Raden Wiradipa berdehem pelan, lalu memberi isyarat kepada salah satu prajurit kepercayaannya. Perhatikan orang-orang itu. Jangan sampai mereka mendekat pada anak itu, bisiknya. Prajuritnya segera bergerak, namun saat dikejar, dua orang asing itu menghilang. Begitu cepat, seakan sudah terbiasa bergerak di medan seperti itu. Hati Raden Wiradipa semakin gelisah. Malam itu ia duduk bersama Pak Kamar dan Mak Rini, wajahnya serius. Pak Kamar, Bu Rini, aku harus jujur. Ada pihak yang ingin anak ini hilang selamanya. Mereka adalah orang-orang yang dulu melarungkan Ilham ke laut. Aku yakin mereka sudah tahu bahwa anakku masih hidup, dan kini mereka mencari cara untuk menyingkirkannya lagi. Mak Rini langsung pucat, tangannya gemetar memeluk Ilham yang sedang tertidur pulas. Ya Allah, jadi benar. Anak ini memang dibuang dengan sengaja. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Pak Kamar mengepalkan tangannya. Siapapun mereka, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh anak ini. Lebih baik nyawaku yang jadi taruhannya. Raden Wiradipa menatap lelaki tua itu dengan hormat. Kalian telah menjaganya dengan kasih sayang, dan aku berhutang nyawa untuk itu. Mulai besok, aku akan menempatkan prajuritku secara diam-diam di desa ini. Mereka akan mengawasi rumah kalian, memastikan Ilham aman. Mak Rini menatap penuh haru, tapi juga cemas. Tuan, kalau benar orang-orang itu sekejam itu, bagaimana kalau suatu saat mereka berhasil masuk? Kami ini orang tua renta, tak punya daya. Raden Wiradipa menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Aku berjanji, selama aku bernapas, Ilham tidak akan jatuh ke tangan mereka. Tapi kita harus bersiap. Bahaya bisa datang kapan saja. Sejak malam itu, kehidupan di desa berubah diam-diam. Prajurit-prajurit berpakaian nelayan menyamar, berbaur dengan warga. Mereka berjaga di tepi pantai, di jalan menuju desa, bahkan di pasar. Namun, meskipun penjagaan diperketat, bayangan ancaman tetap terasa. Seakan setiap langkah kecil Ilham sedang diawasi dari balik kegelapan. Malam itu, angin laut bertiup kencang. Ombak menghantam karang, seolah membawa firasat buruk. Pak Kamar duduk di beranda rumah kayu yang dibangunkan bangsawan itu. Wajahnya murung, tatapannya kosong, menatap gelap laut. Mak Rini datang membawa segelas air hangat, duduk di sampingnya. Kamar, aku lihat sejak Raden Wiradipa bicara soal bahaya, kau jadi sering termenung. Apa yang kau pikirkan? Pak Kamar menarik napas panjang. Suaranya berat. Rini, ini Rini, aku sadar. Selama Ilham ada di sini, nyawanya selalu terancam. Orang-orang yang ingin menyingkirkannya tidak akan pernah berhenti. Aku ini hanya nelayan tua. Apa dayaku melawan mereka? Sedangkan Raden Wiradipa punya pasukan, punya kekuatan. Mungkin lebih baik kalau Ilham ikut dengannya. Air mata Mak Rini langsung jatuh. Ia memeluk suaminya erat-erat. Jadi, kau rela berpisah dengannya? Pak Kamar mengangguk, meski matanya basah. Lebih baik aku kehilangan dia, daripada harus melihatnya mati di depan mata, karena aku tak mampu menjaganya. Kasih sayang kita tak akan pernah hilang, meski ia jauh. Keesokan harinya, ketika matahari baru muncul dari balik laut, Pak Kamar memanggil Raden Wiradipa. Dengan suara berat, ia berkata, Tuan, bawalah Ilham ke kerajaanmu. Rawat dia baik-baik, ajari dia ilmu, ajari dia kehidupan bangsawan. Jangan biarkan ada lagi yang menyakitinya. Kami ikhlas. Meski hati ini hancur, Raden Wiradipa terdiam lama, menatap lelaki tua itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Kamar, engkau benar-benar seorang ayah sejati. Meski bukan darah dagingmu, kau mencintainya
lebih dari segalanya. Aku berjanji, anak ini akan tumbuh terhormat, dan setiap bulan, aku akan mengirimkan rezeki dari kerajaan untuk kalian berdua. Itu janjiku. Mak Rini menangis terseduh, memeluk Ilham erat-erat sebelum melepasnya. Ilham, jangan pernah lupakan bapak dan ibu. Kami akan selalu berdoa untukmu. Ilham yang masih kecil belum sepenuhnya mengerti. Ia hanya menangis, memeluk Mak Rini dan Pak Kamar bergantian. Aku sayang bapak, aku sayang ibu. Aku nggak mau pergi. Pak Kamar berlutut, menatap anak itu dalam-dalam. Ilham, kau harus kuat, nak. Di sana kau akan selamat. Anggaplah laut ini selalu jadi penghubung kita. Setiap kali kau melihat ombak, ingatlah bapak dan ibu di sini. Dengan hati hancur, pasangan tua itu akhirnya melepas anak yang selama bertahan-tahan mereka rawat dengan kasih sayang. Hari itu, rombongan Raden Wiradipa membawa Ilham ke kerajaannya. Sejak saat itu, setiap bulan, Pak Kamar dan Mak Rini selalu menerima kiriman beras, pakaian, bahkan uang dari istana. Hidup mereka jauh lebih layak, tapi hati mereka tetap kosong. Malam-malam, mereka kembali sunyi. Hanya ada suara ombak yang menjadi pengingat akan tawa kecil yang pernah mengisi rumah mereka. Namun satu hal yang selalu mereka yakini, meski jauh, Ilham tetaplah anak. Mereka anak titipan laut yang kini sudah berada di takdirnya sendiri.